Salam Museu. Museum di hatiku. Kami dari SD Negeri 3 Tanah Luas. Allahu Akbar. Perkenalkan, saya Yudizar, Kepala Bidang Kebudayaan, berangkap Kepala Museum. Ibu-ibu juga nanti kalau adik-adiknya dibawa oleh pemandu, jangan lupa mengikutinya. Karena nanti akan ditanya di atas. Setelah dikeliling-keliling oleh pemandu, dibawa keliling, nanti sampai di atas akan ada permainan game tanya jawab. Kalau ada permainan pasti ada pemenangnya. Kalau ada pemenang pasti ada hadiahnya. Mau hadiah nggak? Mau. Nah, kalau mau nanti dicatat apa yang dikatakan pemandu. Tidak semua dicatat, yang penting. Ya benar. Baik, jam berapa dah, Bu? Jam 9:15. 15, pemandu lewat nih. Pikar, yuk. Beberapa peraturan yang harus adik-adik sekalian patuhi. Yang pertama, nanti ketika kami menjelaskan, adik-adik ini diwajibkan untuk mendengarkan, memperhatikan, dan mencatat poin-poin pentingnya. Jadi yang sampai ke ujung daripada Pulau Sumatera. Nah, sedangkan di bagian sini ini merupakan bukti artefak daripada bangunan zaman para sultan. Nah, kerajaan Samurai itu ada dipimpin sebanyak 24 sultan. Jadi selama kurun waktu pemerintahan 250 tahun, jadi dipimpin oleh 24 orang sultan. Nah, sultan yang pertama di sini ada nama beliau adalah Sultan Al-Malik As-Sari. Beliau merupakan sultan yang mendirikan kerajaan Islam Samurai. Siapa nama beliau? Sultan Al-Malik As-Sari. Ini merupakan sultan yang mendirikan kerajaan Samurai. Menjadi orang penting di Samurai. Nah, di sini di depan adik, coba perhatikan, di sini ada 3 replika batu nisan. Ada yang tahu apa itu replika? Ada yang tahu? Nah, jadi replika ini merupakan tiruan. Ini merupakan batu nisan tiruan dari yang aslinya. Jadi yang asli ini bisa kita jumpai di lokasi-lokasi masing-masing. Nah, ini di sini ada 3 tokoh yang pernah menjadi orang penting di Samurai. Ada yang tahu apa itu koin? Dirham. Nah, jadi depan adik ini merupakan mata uang atau uang Samudra Pasai. Nah, di sini ada yang namanya mohdoma. Mohdoma ini biasanya dipakai di aksesoris perempuan. Semua koleksi ini terbuat dari emas. Nah, ini semua koleksi yang ada di dalam ini terbuat dari emas. Yang di depan adik ini merupakan anting manik-manik atau perhiasan-perhiasan zaman Samurai Pasai. Jadi di sini ada yang namanya batu mulia. Ada juga beberapa manik-manik atau fragmen yang terbuat dari getah damar. Ada yang tahu getah damar? Enggak. Nah, selanjutnya di sini juga ada beberapa fragmen yang memang terbuat dari tembaga. Nah, di sini juga ada gelang dan juga cincin-cincin. Afrika, berada di benua Afrika. Beliau ini merupakan seorang penjelajah Muslim. Jadi pada tahun 1300-an beliau ini pernah singgah di Samurai Pasai. Beliau ini bernama Ibnu Battuta, yang beliau berasal dari Maroko. Nah, saat beliau ini singgah di Samurai Pasai selama kurang lebih 2 bulan, beliau ini banyak sekali menceritakan tentang apa yang dia lihat di Samurai Pasai, termasuk
jenis-jenis tanaman dan bangunan-bangunan, kontur alam. Beliau semua ini menceritakan dalam sebuah kitab yang dikenal dengan Rihlah Ibnu Battutah atau catatan perjalanan Ibnu Battutah. Yang di depan adik ini merupakan manuskrip. Ada yang tahu apa itu manuskrip? Enggak. Manuskrip itu secara umum kita kenal sebuah karya tulis yang ditulis dengan tangan. Apa itu manuskrip? Karya tulis yang ditulis dengan tangan. Pertanyaan ini semua. Pertanyaan sini. Nah, ini merupakan senjata tradisional. Jadi pahlawan-pahlawan kita yang dan itu merupakan senjata para pahlawan kita zaman dahulu. Di mana fungsinya itu merupakan alat atau senjata untuk menikam atau menusuk. Sedangkan fungsi itu dilakukan untuk menebas atau asal senjata. Nah, ini kalau orang koleksi etnografika, ya, yang menjadi koleksi etnografika ini adalah koleksi yang biasanya digunakan oleh masyarakat Aceh dalam menyerang apa namanya? Fungsinya adalah untuk menghasilkan minyak wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa aqina azabannar. Amin. Terima kasih. Oke, silakan duduk di kelompoknya. Baik, sekarang kelompok ini buat kelompoknya di belakang. Empat. Jangan ke belakang kali nak, sejajar sama yang ini. Dan semuanya, kita akan memainkan sebuah permainan. Jadi secara keseluruhan ada 10 tugas kalian adalah menulis nama koleksi. Nama koleksi, bukan fungsinya. Paham? Ya. Apa nama koleksi berikut ini? Diskusinya pelan-pelan. Oh, kelompok masih namanya Fatih. 5 4 3 2 salah tulisan, salah makna, tidak ada nilai ya. Satu, angkat semuanya. Bube, mube, bube, bube. Ada 2 jawaban. Ada mube, ada bube. Mube artinya apa? Tadi kakak ada bilang bau di luar. Berarti kelompok 2 kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Berarti secara otomatis kelompok 2 tidak ada nilai ya. Oke, yang menjadi pertanyaan, apakah benar ini koleksi bube? Iya. Apakah benar ini bube? Bukan genegong? Kenapa bukan genegong? Karena dia
gunakannya gimana? Kalau bube gimana? Bube diimpor juga? Ditaruh di mana kalau bube? Iya, jadi ini namanya koleksi Bu. 100 poin untuk kelompok 1, 3, dan 4. Satu, angkat semuanya. Parampalo itu jawaban cenule. Lampang la 5. Kan, makanya jangan dibuka tadi, kelompok ini dibuka spidolnya. Setelah ditulis langsung ditutup ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Diangkat semuanya. Kelompok 1 menjawab gendang, gendram, gendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Perkenalkan di sekolah. dari sekolah SD Negeri 3 Danang 2. Oke, kesan dan pesannya. Hari ini saya sangat senang boleh belajar dan bermain Di mana? Di di museum. museum ini. Di museum apa namanya? Museum Samudra. Di Museum Samudra Pasir. Oke, habis itu apa lagi? Saya terima kasih sama kakak-kakak dan sama baba. Terima kasihnya untuk apa? Sudah memberikan saya ilmu. Harapannya semoga Semoga makin sukses di ini. sekian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami minta perwakilan dari ibu gurunya untuk menyampaikan kesan-pesan, kritik dan saran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendamping dari dan kawan-kawan saya juga ada 4 orang. Kesan kami bisa mengutip atau mencoba cara mengajar. Jangan bosan dari kelompoknya, jadi anak-anak aktif ya. Nah, mungkin kami jarang membuatnya, tapi saya jarang. Terus Mbak mic-nya. maaf ya, ada kesalahan sedikit. Itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan bagi anak-anak kami. Kami berterima kasih sudah diundang untuk belajar sambil bermain ya, tapi dapat tujuannya belajar itu. Saya lihat anak-anak kami, siswa-siswi sangat antusias mengikuti dari abang-abang tadi memberi arahan pengertiannya tentang mengenal alat-alat budaya kita Aceh, tentang pahlawan kita, dan terima kasih kepada kakak juga. Ya. Saya kalau untuk panitia di sini di Museum Pasir, kalau bisa 2 bulan sekali kami diundang kemari. Itu pesan saya ya, dan teman-teman semua. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.